Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya akan menyampaikan paper saya dengan judul Sintesa Core Value ASN Berakhlak di BKD Provinsi Kalimantan Selatan Subdit Jabatan Fungsional sebagai pemenuhan tugas perorangan Agenda 2 Latsar CPNS 2022 yang diberikan oleh tutor Dr. Haji Suyanto MSI. Oke, kita kenalan dulu ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur. Nomor daftar hari saya 3, angkatan 38, kelompok 1. Jabatan saya saat ini analis SDM aparatur. Tempat kerja saya di BKD Provinsi Kalsel Subdit Jabatan Fungsional. Untuk nomor WA dan email saya bisa dilihat ya. Nah, untuk sejarahnya, Core Value ASN Berakhlak ini diluncurkan oleh Presiden kita Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 kemarin. Adapun Core Value ASN Berakhlak ini merupakan akronim dari pertama, berorientasi pelayanan, kedua, akuntabel, ketiga, kompeten, keempat, harmonis, kelima, loyal, keenam, adaptif, dan terakhir, kolaboratif. Kemudian penjabaran unsur dari Core Value ASN Berakhlak tadi ini bisa dilihat ya. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian 2. Ramah, dekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Lalu selanjutnya nilai akuntabel, yaitu 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian nilai kompeten, pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Lanjut lagi, nilai harmonis, pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian suka menolong orang lain. Lalu selanjutnya membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian nilai loyal, pertama, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Lalu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Kemudian nilai adaptif, yaitu pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kemudian bertindak proaktif. Lalu nilai terakhir, yaitu kolaboratif. Pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Panjang juga ngomong kita tadi ya. Kemudian kita lanjut ke penerapannya ya. Penerapan nilai berorientasi pelayanan di BKD Provinsi Kalsel Subdit Jabatan Fungsional. Yang saya dapat itu, pertama, kami di sini melaksanakan pelayanan dengan penuh kesopanan, keramahan, kesantunan, salam, dan senyum. Kemudian menjawab segala permasalahan terkait jabatan fungsional melalui ruang konsultasi
di dalam jam kerja ataupun melalui WA 24 jam jika diperlukan. Ya, jadi kami ini standby 24 jam. Kemudian secepat mungkin hubungi pihak yang bersangkutan jika terdapat masalah dalam pemberian layanan pengangkatan, perpindahan, penyesuaian, dan pemberhentian dari jabatan fungsional. Oke, selanjutnya kita beralih ke penerapan nilai akuntabel di BKD Provinsi Kalsel Subdit Jabatan Fungsional. Yang pertama, masuk dan pulang kerja sesuai dengan jam yang ditentukan dengan dipantau melalui absensi sidik jari dan atau melalui aplikasi API. Kemudian penggunaan anggaran dan fasilitas kantor seperlunya saja, antara lain mematikan AC atau lampu jika tidak diperlukan, penggunaan kertas yang tidak berlebihan dalam pencetakan dokumen, kemudian melakukan perjalanan dinas jika diperlukan saja. Dan ketiga, memproses dokumen seperti SK pengangkatan, pemindahan, penyesuaian, dan pemberhentian dari jabatan fungsional dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian, ayo kita lanjut ke penerapan nilai berikutnya, yaitu penerapan nilai kompeten di BKD Provinsi Kalsel Subdit Jabatan Fungsional. Pertama, mengikuti workshop, sosialisasi, maupun pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kerja dan kompetensi diri. Kemudian, memberikan bantuan kepada sesama rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya jika diperlukan. Misalnya, membantu rekan kerja memahami regulasi terbaru terkait tata cara pengangkatan, penyesuaian, dan pemberhentian dari jabatan fungsional. Dan selanjutnya, pemrosesan SK dan dokumen lainnya dengan pengawasan dan masukan dari atasan. Ayo, kita sudah setengah jalan. Selanjutnya, penerapan nilai harmonis di BKD Provinsi Kalsel Subdit Jabatan Fungsional. Yang pertama, memberikan pelayanan tanpa memandang jabatan, suku, agama, ras, dan lainnya. Kemudian, terwujudnya rasa kekeluargaan antara rekan kerja dengan ikut merayakan hari lahirnya, menghormati perbedaan perayaan keagamaan, membesuk jika ada yang sakit, melayat, dan memberikan uang santunan jika ada yang meninggal, dan lainnya. Nah, ayo kita lanjut. Selanjutnya, penerapan nilai loyal di BKD Provinsi Kalsel Subdit Jabatan Fungsional. Nah, hati-hati ini ya, para cowok yang suka selingkuh. Oke, temuan saya ya, pertama itu pelaksanaan apel setiap pagi di lapangan BKD Provinsi Kalsel maupun Sekda untuk apel gabungan di awal bulan. Kemudian, tidak dengan mudah memberikan akses dan informasi penting yang ada. Harus terlebih dahulu melalui prosedur sesuai dengan ketentuan untuk menghindari penyalahgunaan dari pihak tidak bertanggung jawab. Oke, kemudian kita lanjut ke penerapan nilai adaptif di BKD Provinsi Kalsel Subdit Jabatan Fungsional. Pertama, cepat tanggap menangani perubahan regulasi yang mempengaruhi kerangka kerja, pengangkatan, penyesuaian, perpindahan, dan pemberhentian dari jabatan fungsional dengan secepat mungkin
berkonsultasi dengan atasan untuk membuat kebijakan, serta koordinasi ke instansi yang terkait, seperti misalnya BKN. Kemudian, pelayanan dengan pemanfaatan aplikasi web-based, yakni si Pintar. Dan terakhir, penggunaan aplikasi Zoom untuk pelaksanaan sosialisasi penyebaran informasi jabatan fungsional untuk mengurangi kontak fisik dan perjalanan luar daerah. Nah, ini yang terakhir ya, penerapan nilai kolaboratif di BKD Provinsi Kalsel Subbid Jabatan Fungsional. Pertama, kerjasama dengan Subbid Mutasi untuk proses pengangkatan dalam jabatan fungsional ASN pasca mutasi, serta kerjasama dengan subbidang lainnya. Kemudian, mengikuti undangan kegiatan koordinasi dari instansi pengguna jabatan fungsional. Dan terakhir, kegiatan sosialisasi penyebaran informasi jabatan fungsional bersama dengan instansi pengguna jabatan fungsional seperti BKN dan sebagainya. Nah, sampailah kita di akhir slide. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan dalam penyampaian tugas saya ini ya. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.